Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul dalam kesempatan malam hari ini walaupun dengan tatap maya. Perkenalkan, saya Anissa Andiani dan rekan saya yang bernama Dila Andarsifa dari kelompok 6 akan membahas mengenai tujuan dan kewajiban mencari ilmu dalam pendidikan. Baiklah, akan saya langsung bahas mengapa makalah ini dikemukakan atau dipresentasikan, yaitu melatar belakangi bahwa pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks filsafat, pendidik tidak hanya dilihat sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai usaha untuk membentuk karakter dan moral individu. Mencari ilmu memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam, yang berhubungan dengan pencarian kebenaran, pengembangan diri, dan kontribusi kepada masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah, pencarian ilmu menjadi semakin relevan. Ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar akumulasi informasi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang realitas dan hubungan sosial. Adapun rumusan masalah dan tujuan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, apa saja tujuan utama dari mencari ilmu dalam pendidikan. Yang kedua, apa saja kewajiban individu dan masyarakat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, bagaimana filsafat pendidikan mempengaruhi pemahaman tentang tujuan dan kewajiban mencari ilmu. Dan yang keempat, apa dampak dari pencarian ilmu terhadap pengembangan individu dan masyarakat. Dan tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi tujuan pencarian ilmu. Yang kedua, untuk menganalisis kewajiban mencari ilmu. Dan yang ketiga, untuk memahami peran filsafat dalam pendidikan. Yang keempat, untuk menilai dampak pencarian ilmu. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan untuk pembahasan berikutnya oleh rekan saya yaitu Dila Andarsifa. Silakan. Terima kasih untuk pembahasan tujuan pendidikan. Pendidikan mempunyai tujuan untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa yang cerdas dan juga memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur. Karena pendidikan bisa dikatakan sebagai pendorong kemajuan peradaban suatu bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pendapat Aiman, dalam perubahan bangsa dan negara yang lebih baik diharapkan akan terjadi melalui sistem pendidikan yang baik juga. Pandangan aliran filsafat pendidikan, sistem pendidikan sangat erat kaitannya dengan filsafat, karena menurut pendapat Ornstein, dalam menyatakan bahwa tanpa adanya filsafat, maka pendidik akan kehilangan pedoman ketika ia akan merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Boleh dilanjutkan, Teh Anissa? Berikutnya ada aliran filsafat yang membahas tujuan pendidikan. Yang pertama ada aliran idealisme untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan setiap individu dan keunggulan moral sepenuhnya untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Yang kedua ada aliran naturalisme, yaitu bahwa sekolah harus mengembangkan anak seutuhnya, di mana seluruh organisme alami terjadi. Anak diberi kesempatan untuk tumbuh secara fisik,
mental, sosial, emosional, estetika, kejuruan di bawah naungan sekolah. Yang ketiga ada aliran pragmatisme, yaitu menyediakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan. Yang keempat ada aliran realisme, yaitu mengajarkan hal-hal dan nilai-nilai yang akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Yang kelima ada aliran eksistensialisme, yaitu memungkinkan setiap individu mengembangkan kualitas uniknya dengan memanfaatkan potensinya dan mengembangkan individualismenya. Yang keenam ada aliran humanistik, yaitu mempromosikan pengarahan diri yang positif dan kemandirian, mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang dipelajari, mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan minat pada seni. Yang terakhir ada aliran perennialisme, pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Selanjutnya, tentang kewajiban individu dan masyarakat dalam mencari ilmu pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Anissa. Baik, terima kasih, Rila. Untuk pembahasan berikutnya mengenai kewajiban individu dan masyarakat dalam mencari ilmu pendidikan. Poin pertama yang menjadi kewajiban individu adalah pencarian pengetahuan. Individu memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu sebagai bagian dari pengembangan diri. Pengetahuan membantu dalam memahami dunia dan meningkatkan kualitas hidup. Poin kedua yang menjadi kewajiban individu adalah pengembangan diri, yaitu mencari ilmu adalah bagian dari proses pengembangan diri. Karena individu harus berusaha terus belajar dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan. Yang ketiganya, yang menjadi poin kewajiban individu adalah etika dalam pencarian ilmu. Individu wajib mencari ilmu dengan cara yang etis, seperti menghargai sumber pengetahuan dan menghindari plagiarisme. Yang keempat, kewajiban individu adalah berbagi pengetahuan, yaitu setelah memperoleh ilmu, individu harus memiliki kewajiban untuk membagikannya kepada orang lain, agar ilmu itu lebih manfaat dan bisa diamalkan oleh orang banyak, sehingga bisa tersebar luas dan menjadi bermanfaat. Selanjutnya, yang menjadi kewajiban masyarakat. Poin pertama, menciptakan lingkungan belajar. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan penelitian, termasuk akses ke fasilitasi pendidikan yang baik. Yang kedua, yang menjadi kewajiban masyarakat yaitu memberikan kesempatan. Kesempatan di sini tidak memandang fisik dan tidak memandang kasta. Bagi semua individu wajib untuk merasakan pendidikan. Yang ketiga adalah dukungan terhadap pendidikan. Masyarakat harus mendukung lembaga pendidikan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kewajiban dalam mencari ilmu adalah tanggung jawab bersama antara individu dan masyarakat. Baiklah, saya kembalikan kepada Yolanda Siva. Selanjutnya adalah pengaruh pemahaman filsafat pendidikan tentang tujuan dan kewajiban mencari ilmu. Yang pertama, tujuan pendidikan. Contohnya adalah pengembangan karakter dan moral humanisme. Yang kedua ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan pragmatisme. Yang ketiga, kemandirian berpikir filsafat kritis. Kemudian ada kewajiban mencari ilmu. Contohnya aspek moral dan etika tradisi keagamaan.
Yang kedua, kesadaran sosial filsafat sosial. Yang ketiga, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada peran guru dan pembelajaran. Contohnya, yang pertama fasilitator pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang berbasis nilai. Kemudian ada implikasi sosial dan budaya, di mana yang pertama ada kesetaraan akses yang memadai, yang kedua ada pelestarian budaya pendidikan. Maaf, suaranya masih di anu. Kemudian ada dampak dan pencarian ilmu terhadap individu. Yang pertama, dampak pencarian ilmu. Yang satu, pengembangan individu. Contohnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan, yaitu individu mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan kreatif. Proses belajar ini membantu individu memahami dunia di sekitar mereka dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian contoh yang kedua adalah kemandirian dan kepercayaan diri, di mana dengan pengetahuan yang diperoleh, individu menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang kedua ada inovasi dan kreativitas. Contohnya adalah pendorong inovasi. Pencarian ilmu mendorong individu untuk berpikir di luar batasan yang ada, menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Yang contoh kedua, perkembangan teknologi, inovasi yang muncul dari pencarian ilmu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan industri. Dampak pencarian ilmu yang ketiga adalah kesadaran sosial dan keterlibatan. Contohnya ada peningkatan kesadaran sosial, di mana individu yang teredukasi cenderung lebih pada terhadap isu-isu sosial dan lebih aktif dalam kegiatan komunitas. Yang contoh kedua, partisipasi dalam proses demokrasi, di mana pendidikan yang baik mendorong individu untuk terlibat dalam proses politik dan sosial, berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Dampak pencarian ilmu yang keempat adalah kesehatan dan kesejahteraan. Contoh yang pertama, pengetahuan kesehatan, di mana dengan pencarian ilmu dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Contoh yang kedua, kualitas hidup yang lebih baik. Masyarakat yang berpendidikan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan informasi. Yang kelima, ada pengurangan kesenjangan sosial. Contohnya, akses terhadap pendidikan, pencarian ilmu dapat membantu individu dan latar belakang yang kurang beruntung untuk peningkatan status sosial dan ekonomi mereka. Yang contoh kedua, pembangunan masyarakat yang lebih adil dengan meningkatkan akses pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat diminimalkan. Yang keenam, dampak pencarian ilmu, yaitu pengembangan ekonomi, contohnya keterampilan kerja, di mana pencarian ilmu meningkatkan keterampilan kerja yang membuka jenjang karir dan meningkatkan pendapatan individu. Contoh yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang berpendidikan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena pekerja terampil biasanya lebih produktif. Dampak pencarian ilmu yang terakhir yaitu pemecahan masalah global. Oleh materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Anissa. Baiklah, sebelumnya alhamdulillah sudah dipaparkan mengenai pembahasan kewajiban mencari ilmu. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh nanti
dikirim di grup dan insya Allah akan kami jawab dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Alhamdulillah kini telah berakhir pada kesimpulan. Kesimpulannya pada pembahasan malam ini yaitu mencari ilmu dalam pendidikan memiliki tujuan yang mendalam, mulai dari pencarian kebenaran hingga kontribusi kepada masyarakat. Kewajiban untuk mencari ilmu meliputi aspek moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk menghargai dan memfasilitasi proses pembelajaran, sehingga tercipta generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Memperhatikan isi Al-Quran dan Sunnah, maka terdapat beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Filsafat pendidikan membentuk pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kewajiban mencari ilmu. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai makalah ini. Silahkan yang ingin bertanya di grup sesuai waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik lisan maupun tulisan, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.